Jeruk, mau dibikin apa? Oke dulu, jemput dulu kalian dulu. Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, di malam hari ini kita akan melanjutkan sama-sama untuk pembelajaran bahasa Arab kita. Dan sekarang kita sudah masuk ke inti pembelajaran nahwu ya, yaitu mengi'rab. Jadi tujuan kita belajar nahwu itu adalah agar bisa mengi'rab kalimat. Nah, i'rab itu apa? Nanti akan kita bahas. Nah, jadi eh, tanda kita berhasil belajar nahwu itu adalah kita bisa mengi'rab. Mengi'rab itu kita bisa memberikan alasan kenapa kata yang ini diharokati domah, misalnya. Yang ini fathah, yang ini kasroh. Nah, untuk bisa mengetahui itu semua, maka harus kita melakukan yang namanya i'rab pada sebuah kata itu. Nah, jadi kerjaan kita selama belajar nahwu ini nanti adalah mengi'rab, mengi'rab kalimat begitu. Nah, apa itu i'rab? Di dalam kitab Al-Ajurrumiyah dijelaskan bahwa a'irabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamiri dakhilati 'alaiha lafdhan au takdiran. Nah, ini pengertian i'rab. Jadi i'rab itu apa? Taghyir. Taghyir itu berubah. Awakhiril kalim, jadi berubahnya sebuah kata, berubahnya akhir dari sebuah kata. Li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. Li ikhtilafi karena berbedanya al-awamil faktor-faktor ad-dakhilati yang masuk 'alaiha ke atas itu kalim lafzon au takdiran. Baik perubahannya itu terlafazkan ataupun ditakdirkan. Jadi i'rab itu apa? I'rab itu berubahnya harokat akhir sebuah kata. Jadi kadang dia dhammah, kadang dia fathah, kadang dia kasroh. Nah, berubah-berubahnya harokat disebut dengan i'rab dalam bahasa Arab. Apa yang menyebabkan dia berubah? Nah, ada faktor yang menyebabkan dia berubah. Ada alasan yang menyebabkan dia dhammah. Ada alasan yang menyebabkan dia fathah. Ada alasan yang menyebabkan dia kasroh. Dan itu yang akan kita pelajari. Nah, i'rab di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 4. Nah, terkadang sebuah kata akan di-i'rab rofa, kadang akan di-i'rab nasab, kadang akan di-i'rab jer, terkadang di-i'rab jazm. Jadi, i'rab itu ada 4. Nah, kata itu kan bisa berubah-berubah. Berubah kemana? Berubah ke rofa, berubah ke nasab, berubah ke jer, atau berubah ke jazm. Nah, jadi 4 istilah ini yang harus kita hafalkan berikutnya.
Nah, di awal kan sudah kita hafalkan ya, kata terbagi tiga. Isim, fiil, huruf. Isim ada yang mu'rob, ada yang mabni. Yang mu'rob ada 5. Isim mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Musanna punya tanda, jamak muzakkar punya tanda, jamak muannas punya tanda. Yang tidak punya tanda isim mufrad dan jamak taksir. Untuk mengetahuinya harus buka kamus. Nah, istilah-istilah begitu dalam bahasa Arab kita sudah mulai harus menghafalkan. Nah, berikutnya tentang i'rob. I'rob berarti ada 4. Rofa, nasob, jer, jazm. Untuk isim, nanti i'robnya 3. Terkadang di i'rob rofa, terkadang dia akan di i'rob nasob, terkadang dia akan di i'rob jer. Berarti isim tidak akan pernah selamanya di i'rob jazm. Karena isim itu i'robnya cuma 3. Rofa, nasob, jer. Sementara fiil, i'robnya juga 3. Rofa, nasob, jazm. Berarti yang namanya fiil tidak akan pernah dia di i'rob jar. Nah, jadi isim tidak akan pernah di i'rob jazm. Sementara fiil dia tidak akan pernah selamanya di i'rob afan. Isim tidak akan pernah di i'rob jazm. Sementara fiil tidak akan pernah di i'rob jazm. Nah, kita masuk ke perinciannya. Isim yang bisa berubah-berubah harokatnya itu kan satu ada isim mufrad. Nah, isim mufrad bisa berubah ke rofa. Apa tandanya kalau dia berubah ke rofa? Tandanya berakhiran harokat dhammah. Jika isim mufrad di i'rab nasab, maka harokat akhirnya harus fathah. Jika isim mufrad di i'rab dengan i'rab jer, maka harokat akhirnya harus kasroh. Nah, ini isim mufrad. Berarti yang namanya isim mufrad itu harokatnya 3. Bisa dibaca dhammah, fathah, atau kasroh. Berarti isim mufrad tidak akan pernah diharokati selain ketiga harokat ini. Isim yang berubah-berubah berikutnya ada namanya musanna. Nah, kalau musanna dia kan punya tanda. Berakhiran alif nun atau ya nun. Nah, ketika rofa, maka yang namanya musanna itu dia akan berakhiran alif nun. Kan misalnya muslimani. Tapi kalau ditanya apa tanda rofaknya musanna, tanda rofaknya alif, bukan yang nunnya. Jadi musanna itu kan akhirannya alif nun. Nah, terus yang nun itu apa? Nun ini pengganti tanwin yang ada pada isim mufrad. Nah, jadi tanda rofaknya musanna itu dengan alif, bukan dengan yang nunnya. Karena nun ini pengganti tanwin yang ada pada isim mufrad. Ketika nasab, musanna itu akan dibaca muslimaini pakai ya nun. Tapi tanda nasabnya yang ya, bukan nun juga. Tanda jernya juga dengan ya. Berarti kalau kita ketemu kata misalnya muslimani, apa i'rabnya muslimani? Rofa. Karena ada alifnya di situ. Kalau muslimah ini berarti i'rabnya nasab atau jer. Karena pakai ya di situ. Isim yang bisa berubah-berubah berikutnya adalah jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim itu kan punya tanda waw nun atau ya. Nah, ketika rofa
berakhiran waw nun. Untuk tanda rofanya adalah yang waw. Karena nunnya juga merupakan pengganti tanwin yang dari isi mufradnya. Ketika nasab dan jer juga tandanya ya. Berarti kalau kita dapat kalimat ja'al muslimuna, al muslimuna ada waw nun berarti i'rabnya rofa. Kalau muslimina pakai ya nun berarti i'rabnya nasab atau jer. Yang keempat ada namanya jamak muannas salim. Jamak muannas salim ketika rofa tandanya dengan dhammah. Contohnya misalnya muslimatun ada alif taknya kan? Muslimatun yang diharokati yang taknya tun. Kalau muslimatun berarti i'rabnya rofa. Untuk nasabnya dengan kasroh. Muslimatin. Jernya juga dengan kasroh. Muslimatin. Berarti jamak muannas salim tidak akan pernah dibaca fathah akhirannya. Muslimatan tidak ada. Yang terakhir jamak taksir perubahannya sama seperti isi mufrad. Ketika rofa dengan dhammah, contohnya kutubun. Kalau kutubun berarti i'rabnya rofa. Nasabnya dengan fathah, misalnya kutuban. Jernya dengan kasroh, misalnya kutubin. Contohnya misalnya begini. Untuk isi mufrad, misalnya kolamun. Kalau kita lihat ada isi mufrad berharokat dhammah akhirannya, kalau ditanya apa i'rabnya kolamun? I'rabnya rofa. Apa tanda rofanya? Tanda rofanya dhammah. Jadi pertanyaan nanti ketika kita mengi'rab itu satu, dia termasuk isim apa? Isim mufrad, musanna, jama muzakkar, jama muannas, atau jama taksir. Nah, itu yang harus pertama kita deteksi. Yang kedua, i'rabnya apa? Rofa, nasab, atau jer. Nah, kalau berakhiran dhammah dan dia isim mufrad, berarti dia i'rabnya rofa. Dan tanda rofanya adalah dhammah. Kolaman, i'rabnya nasab. Tanda nasabnya dengan fathah. Kolaman kan dibaca kolam. Kalau kolamin, maka i'rabnya dia adalah jer. Tanda jernya adalah kasr. Contoh berikutnya misalnya kitabun, kitaban, kitabin. Al-masjidu misalnya. Al-masjida, al-masjidi. Al-babu, al-baba, al-babi. Bab pintu ya. Babun pintu. Masjidun masjid. Kitabun buku. Kolamun pena. Nah, semuanya ini isim mufrad. Nah, isim mufrad itu berubahnya ke rofa, nasab, atau ke jer. Nah, untuk tanda rofanya dengan doma, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jernya dia dengan kasroh. Kapan kita rofa itu isim mufrad? Nah, nanti ada pelajarannya tersendiri insya Allah. Kayaknya mulai pekan besok kita sudah mulai belajar. Kapan kita rofa itu isim mufrad? Kapan kita nasab? Kapan kita jer? Malam ini hanya kita fokus mempelajari apa tandanya kalau dia rofa itu isim mufrad. Apa tandanya kalau dia nasab? Apa tandanya kalau dia jer? Nah, untuk pertanyaan kapan di rofa, kapan di nasab, kapan di jer, di materi pekan depan. Insya Allah. Begitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebelum kita lanjut ke musanna. Fadol. Eh, kalau nama Ustaz, Gimana, Seth? Nama. nama misal Zaidun, Zaidan, Zaidin. ah, wah, kok namanya misalkan kalau kita bahasa Indonesia kan kalau Udin ya Udin, kita jadi
nggak jadi, nanti panggilannya jadi Udan misalkan ada Udun kan gitu. Nah, sementara Iya. di situ kan Zaidan, padahal sebenarnya namanya Zaidun. Mm-mm. Ya kan bahasa Indonesia beda sama bahasa Arab, Ustaz. Nah, kalau misalnya nama dia mau diarabkan, ya, mengikuti kaidah yang di Arab berarti. Tergantung posisi nanti. Kalau di Rofa berarti dibaca Zaidun. Tapi kalau kita mau mengatakan dalam kalimat bahasa Arab gitu. Kalau bahasa Indonesia dipanggil Zaidan semua tidak masalah. Begitu. Karena struktur kalimatnya kan berbeda Indonesia sama bahasa Arab. Kayak Udin disukun terus gitu. Kalau di Arab kan nanti bisa dibaca Udinu, Udina gitu. Begitu, Ustaz. Hmm, Terkait misalkan nama. ya Zaidun. Kita tahu Zaidun aslinya namanya Zaidun, tiba-tiba Roa itu Zaidan, Nah, aku melihat Zaidan. Loh, kok Zaidan padahal Zaidun iya, kalau Ustaz. nama itu. Mm-mm. Ya, nanti insya Allah akan kita pelajari terkait itu ya. Jadi Wabarakatuh. kapan kapan kita baca Zaidun, kapan Zaidan, kayak kolamun, kapan kita baca kolamun, kapan kita baca kolaman, kapan kita kolamin, insya Allah bertahap kita pelajari supaya teman-teman yang baru belajar materinya tidak lompat. Itu ya, Ustaz. Insya Allah. Yang lain ada? Silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut. Ustad, Afwan Ustad, Iya, silahkan. ini izin bertanya, ini yang nasab itu tanda alifnya memang harus ya? Alif itu tambahan, Ustaz. Karena memang kalau di fathah harus ada tanwinnya. Harus ada alifnya kalau di isim mufrad begitu. Khusus isim mufrad aja Ustad. Mm-mm, khusus isim mufrad saja. Kalau sama jamak taksir juga Ustaz. Gitu. Kalau musanna kan nggak pakai nggak pakai tanwin dia di akhirannya, Nggak pakai alif. nggak pakai alif. Sama iya hanya isim mufrad sama jamak taksir. Karena yang di jama muannas salim kan nggak ada yang harokatnya fathatain. Yang Semuanya nasabnya juga dengan kasrotain. Muslimatin. Begitu. jadi kalau di depannya ada alif lam, di belakangnya berarti nggak ada alif ya Ustad ya? Iya, betul. Jadi kalau Supaya uh, kalau ada alif lamnya berarti akhirannya tidak ditanwin. Kayak al-masjidu. Tapi kalau alif lamnya dibuang berarti harus ditanwin. Masjidun. Nah, kenapa dia ditanwin, kenapa dia tidak ditanwin? Nanti ada materinya sendiri, tapi masih agak lama, insya Allah. Bertahap. Nanti saya sampaikan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi musanna. Nah, ini contoh musanna. Rofaknya dia dengan alif. Nasab jernya dengan ya. Contohnya misalnya adalah kolamani. Berarti kalau kita dapat kata kolamani, i'robnya apa? Rofa. Tanda rofaknya dengan apa? Alif. Nasabnya misalnya kolamaini. Nah, kolamaini nasab. Tanda nasabnya ya. Kolamaini juga i'robnya jer. Tandanya dengan ya. Bagaimana untuk membedakan yang nasab sama yang jer? Nanti punya posisi masing-masing. Jadi tinggal kita lihat, oh posisinya ini, berarti harus nasab. Jadi masing-masing rofa ini dia punya posisi. Nasab juga ada posisi kalimatnya. Yang jer juga sama. Jadi meskipun di sini kayak mirip-mirip, nanti kita akan bisa membedakan. Kapan kita akan mengatakan, oh ini nasab, yang ini jer. Kita bani juga sama ya. Kita baini, kita baini. Solihatani. Kalau nasabnya berarti solihataini. Jernya solihatain. Dan seterusnya. Kemudian yang jamak muzakkar salim. Rofaknya dengan waw. Nasabnya dengan ya. Jernya dengan ya. Contohnya misalnya al-muslimuna. Muslimuna
i'robnya rofa, tanda rofanya waw. Nasobnya berarti al-muslimina. Jernya juga al-muslimina. As-solihuna. Nasob jernya dibaca solihina. Muallimuna, para guru. Nasobnya dan jernya dibaca muallimina. Tolibuna, para siswa. Nasob jernya dibaca tolibina. Yang jama muannas salim, rofaknya dengan dhamma, nasobnya dengan kasroh, jernya dengan kasroh. Berarti kalau rofa solihatun, nasob jernya berarti dibaca apa? Solihat. Solihatin. Solihatin dibaca. Al-muslimatu ada alif lamnya, berarti tidak ditanwin nanti. Berarti al-muslimati ketika nanti nasab dan jernya. At-tobibatu, para dokter perempuan. Berarti nasab jernya juga sama. At-tobibati. Musafiratun, para musafir wanita. Nasab jarnya musafiratin. Nah, terakhir ada jamak taksir. Jamak taksir rofaknya dengan apa tadi? Tandanya? Apa harokatnya jamak taksir ketika rofa? Dhammah. Ketika nasab? Fathah. Fathah. Ketika jer? Kasroh. Kasroh. Contohnya kutubun. Kalau nasab dibaca? Kutuban. Kutuban. Ketika jer? Kutubin. Kutubin. Nah, sama ya. Abwabun. Nasabnya dengan? Abwaban. Abwaban. Jernya? Abwabin. Abwabin. Al-buyutu, rumah. Nasabnya al-buyu. Albuyuta. Al-buyuta. Jernya Albuyuti. juga al-buyuti. Buyuti. Al-qulubu. Al-quluba. Al-qulubi. Al-qulubi. Baik, kita latihan sekarang. Bismillah. Kita punya di surah Al-Kafirun misalnya. Qul ya ayyuhal kafiruna. Panggil namanya. Biar dapat semua ya. Dari atas saja. Bu Ustazah Nuning Maria. Siapa nih? Panjang namanya. Bu Nuning ada? Ada Ada. Ustazah. Oke. Yang di tebal merah. Kira-kira Al-Kafiruna isim apa, Bu? Jamak mudzakkar salim. Jamak muzakkar salim. I'robnya rofa, nasab atau jer? Rofa. Rofa. Apa tandanya kalau dia rofa? Ada duma. Bukan dhammah. Rofa ada bau. Rofanya jamak muzakkar salim dengan waw. Oke. Nah, ini buat latihan. Ya, termasuk jamak muzakkar salim rofanya dengan waw. Bau. Wala antum abiduna ma a'bud. Bu Sri Mujiati. Ada? Ada Ustaz. Lafaz abiduna. Isim apa, Bu? Jamak mudzakkar salim. Ya, muzakkar salim. Rofa, nasab atau jar? Rofa. Rofa. Apa tanda rofanya? Wau. Wow. Oke, barakallah. Baik. Kita lanjut. Alladzina amanu wa amilus solihati. As-solihati. Ustazah Nur Hayati. Nah, saya urut saja dari atas ya. Oke. As-solihati isim apa, Bu? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim akhirannya dengan apa, Bu? Alif ta. Alif ta. I'robnya apa? As-solihati. Rofa, nasab atau jar? Antara nasab atau jar. Iya, bisa nasab, bisa jar. Jar. Apa tandanya kalau dia nasab atau jar? Kasroh. Kasroh. Barakallah. Kemudian berikutnya
Alam naj'al lahu ainaini. Ustadzah eh, Neneng Neneng Royahati. Ini betul. Ya, apaan Ustadz? Jama mudzakkar salim. Enggak, ainaini. Oh, Aini. ainain maaf. Nah, Isim musana. isim, isim musana. Isim musana. Rofa nasab atau jar, Bu? JR. JR. Bisa jar, bisa. Oh, bisa nasab ya. Nah, bisa nasab, bisa jar. Apa tandanya kalau dia nasab atau jar? Ada itunya, ada iya-nya. Iya, betul. Iya. Ustadz Andi yang berikut. Andi Muhammad Iskandar. Wan nazi'ati gharqa, ya, di surah An-Nazi'at. An-Nazi'ati Ustaz. Isim apa Ustaz? Mu'annas salim Ustaz. Jawana salim. I'rabnya rofa nasab jar Ustaz. Jer bisa jer bisa Bisa jar, bisa. untuk sementara kan. Heeh. Sama apa Ustaz? Bisa jar, bisa. Asap Bisa nasab. Apa tandanya Ustaz kalau dia jar atau nasab? kasrah. Kasr. Oke. Barakallah. Berikutnya, Qul huwallahu ahad. Allah ini Ustazah Khafifah ada? Belum ada. Ustazah Rosida Hilda. Cimalaka tuh mana, Bu? Ya, Ustazah Bandung ya? Sumedang, Ustaz. Oh, Sumedang. Oh, Masya Allah. Sumedang itu belok. Yang ini, pendakian belok-belok tuh. Ya. Allah tuh isim mufrad Sim ya. apa, Bu? Iya, Isim pasti mufrad. sim mufrad, Bu. Tidak mungkin musanna, tidak mungkin jamak. Allah kan cuma satu. Isim mufrad. I'rabnya rofa, nasab atau jar? Rofa Rofa. Tanda rofanya dengan dengan domah. dhammah. Gak ada lagi enggak? Ini contohnya tidak terlalu banyak. Fiha kutubun qayyimah. Bu Sri Wahyuni. Sada, silahkan Bu Sri. Belum ada. Pak AN. AN ini siapa? Namanya. Nggak ada juga. Sada Erin. Silahkan Sada. Sada Erin, tidak ada. Oke, kita lanjut. Ustadz Ade Riwanto, Ustadz. Ya Ustaz, Kutubun. Isim apa, Ustadz? jamak taksir Ustaz. Nama taksir. Rofa, nasab atau jar, Ustadz? Masuknya rofa Ustaz. Rofa. Tandanya dengan Dengan dumah. doma. Barakallah. Kita lanjut. Oh, selesai. Karena selesai, kita buka kita. Kita ambil ini sebentar ya. Karena masih ada waktu, insya Allah kita manfaatkan. Ustadz, kenapa suaranya hilang, Ustadz? Suaranya di mute, Ustaz. Oh, sebentar. Dari tadi atau barusan? Barusan Oh, Baru tapi barusan. kan saja, ada Ustadz. suara. Sebentar ya, saya download kitabnya dulu. Adanya di Telegram. Sebentar.
Ya, silakan yang mau izin ke belakang. Baik, ketemu kitabnya. Nah, ini diantara misalnya kita mau praktek di sini gitu. Tadi saja untuk mempraktekkan apakah dia rofa, nasob atau jar gitu. Jadi gampangnya begini, Bu. Kalau dapat kata akhirannya dhammah itu pasti rofa. Ini untuk awalan. Karena tanda asli rofa itu adalah dengan dhammah. Kalau fathah berarti nasob. Kalau kasroh berarti jar. Huruf terakhirnya. Contoh misalnya begini. Nah, misalnya kita dapat kata. Ini misalnya yanhadu. Misalnya kita belum tahu dia isim fi'il atau huruf misalnya. Nah, tapi dia akhirannya dhammah. Nah, berarti kalau ditanya i'rabnya dia apa gitu. I'rabnya dia rofa. Jadi tanda asli kata beri'rab rofa itulah dengan dhammah. Nasab itu dengan fathah, sementara jar itu dengan kasroh. Kita sama-sama saja insyaallah. Al-insanu, kira-kira i'rabnya apa al-insan? Rofa, nasab atau jar? Rofa. Rofa. Jadi yang doma ini i'rabnya rofa. Nah, al-insanu isim apa? Mufrad atau jamak taksir? Mufrad. Isim mufrad. Kemudian, ini kita lewati beberapa yang belum kita pelajari. Kita yang kita sudah pelajari saja. Kata fikrin ini. I'rabnya apa? Rofa, nasab atau jar? Cer. Jar. Jar. Isim apa kira-kira? Si mufrad. Isim mufrad. Al-hayati. Rofa, nasab atau jar? Cer. Jar ya. Ini tandanya ada Kasroh. kasroh. Al-kauni. Kauni ini rofa, nasab atau jar? Cer. Jar lagi. Wal insani. Rofa, nasab atau jar? Cer. Jar lagi. Nah, gampang ya. Tinggal di ini jar, ini rofa. Sebentar. Kemudian waan ala koti. Kalau H ini sudah jenis kata yang berbeda. Ala koti ini rofa, nasab atau jar? Cer. Jar lagi. Jami'i. Cer. Jar lagi. Qobla. Abni. Qobla rofa, nasab atau jar? Nasab. Fathah kan? Nasab. Al-hayati. Rofa, nasab atau jar? Jar. Kasro kan? Ba'da. Rofa, nasab atau jar? Nasab. Nasab. Ada fathah kan? Kemudian min tagiri. Tagiri rofa, nasab atau jar? Jar. Fikri? Jar. Insani? Jar. Tagyiron? Nasab. Asasian? Nasab. Nasab lagi. Syamilan? Nasab. Jadi kalau misalnya kita dapat kata dhamma fathah kasroh, kemungkinannya cuma dua kan? Isim mufrad atau jamak taksir gitu. Karena yang diharokati dhamma fathah kasroh itu kan cuma isim mufrad sama jamak taksir gitu.
Nah, pilihannya cuma di situ. Kalaupun kita salah nebak dia jamak taksir atau isim mufrad, tetap benar secara i'rab gitu. Karena i'rabnya sama kan? Rofa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jernya dengan kasroh gitu. Nah, jadi minimal nanti kalau kita baca Quran pun sama gitu. Misalnya bismi, ismi, i'rabnya apa? Rofa, nasab atau jer? Jer kan? Jer. Ismi. Bismillahi, Allahinya jer juga. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, jer. Jer. Kalau alhamdu, rofa. Lillahi, Jer. Rabbi, Jer. al-alamina. Ada ya nun. Alamina. Jer. Iya. Kalau dari pelajaran kita hari ini bisa nasab, bisa jer. Alamina itu termasuk yang masuk kategori jamak muzakkar salim kan, ada ya nun. Tapi nanti ada perinciannya. Insyaallah. Misalnya kita baca lagi Ar-Rahmanir Rahimi, itu kan jar semua. Maliki, Maliki apa? Jer. Jar. Yaumi, Jer. Ad-dini, jar juga. Gitu. Jadi ketika baca Quran kan, insya Allah kan kita baca Quran kulla yaumin ya. Setiap hari kita baca. Nah, nanti mulai praktek-praktek. Oh, ini rofa, ini nasab, ini jer. Nah, mulai praktek juga misalnya, oh ini isim mufrad. Kalau nggak isim mufrad ya jamak taksir gitu. Karena tadi tanda doma fathah kasroh itu untuk isim mufrad atau jamak taksir. Kalau musanna kan kita bisa tahu ada alif nun atau aini di belakangnya. Jamak muzakkar ada waw nun atau ya nun misalnya. Misalnya kita buka Quran. Saya biasa pakai Quran Kemenak. Tampilannya bagus. Misalnya kita ambil di surah Al-Baqarah. Ini untuk latihan karena materi kita udah selesai. Nah, misalnya nanti kita baca Quran gitu kan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Misalnya. Dzalikal kitabu. Kitabu ini isim mufrad. Rofa, tanda rofanya domah. Roiba ini berarti nasab kan, tandanya fathah. Hudan, ini juga nasab karena ada fathahnya. Al-muttaqina, muttaqina isim apa? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Berarti bisa nasab, bisa jer ya. Tandanya dengan ya gitu. Lanjut lagi ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, misalnya dapat kata al-ghaibi misalnya. Ghaibi dia jer karena kasroh kan. As-sholata nasab ada fathahnya. Rozakona yungfikuna. Ini nanti kita bahas di pembahasan fiil insya Allah. Nah, gitu. Jadi nanti mulai biasakan dalam sepekan ke depan ketika baca Quran ataupun lagi ngaji dengan gurunya, mulai persiapan. Minimal tahu ini rofa, nasab, atau jer untuk isimnya. Begitu. Nah, itu terkait materi kita malam hari. Gimana? Bisa dipahami kira-kira? Atau ada yang bingung? Butuh latihan banyak ini, Tat. Butuh latihan banyak. Memang harus di ini ditadrik setiap hari, latihan setiap hari. Jadi harus dihafalkan memang tandanya, Ustaz. Jadi sepekan ke depan silakan dihafalkan untuk tanda-tandanya gitu. Jadi wiritannya habis subuh rofa nasab jer, si mufrad dhamma fathah kasroh. Apalagi musanna alif ya jamak muzakkar wau ya jamak muannas salim dhamma kasroh kasroh. Isim jamak taksir dhamma fathah kasroh gitu. Wiritannya itu terus. Ketika nanti baca Quran juga diniati amal soleh, insya Allah semuanya berpahala. Nah, baik.
Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup materi malam hari ini? Nanti pekan depan kita akan mulai belajar. Kapan kita akan menggunakan rofa? Kapan kita akan menggunakan nasab? Kapan kita akan menggunakan jer? Yang di rofa ada 11 posisi. Yang di nasab ada 15. Yang di jer nanti ada 2 plus 4. Ada 6. Jadi lumayan banyak posisi-posisi kata dalam sebuah kalimat. Dan itu akan kita rincikan sedikit demi sedikit. Bertahap insya Allah. Mungkin suatu pertemuan nanti 1 atau maksimal 2 posisi. Tapi bisa jadi hanya 1. Karena nanti kita mengejar paham. Dan jadi insya Allah mulai pekan besok kita akan mulai bahas posisi-posisi itu. Kapan kita rofa itu isim mufrad, kapan kita nasab dan kapan kita jer. Dengan begitu nanti kita akan paham kenapa dibaca dhammah nih gitu. Alasannya apa? Posisinya apa? Kenapa harus di dhammah? Kenapa nggak boleh di fathah? Nah, ternyata dengan kita mengetahui posisi-posisi kalimat itu akan membantu kita untuk menerjemahkan dengan tepat sebuah kalimat. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Silakan. Nggak ada ya? Gimana? Bisa dipahami kira-kira? Alhamdulillah. Insya Allah. Yang insya Allah hanya berita, yang lain gimana? Insya Allah Ustaz, Ustaz. Ustaz boleh usul sebentar Ustaz. Silakan, silakan. Di pekan depan sebelum masuk ke materi yang baru, boleh dimurojaah sebentar dengan beberapa kalimat menentukan seperti tadi ini masuk ke jenis kalimatnya apa, kemudian tanda rofaknya apa, itu Ustaz beberapa kalimat untuk Baik. murojaah sebentar gitu ya sebelum masuk yang baru. Baik, insya Allah nanti kita laksanakan. Nanti kita buat. Jadi silakan mungkin Bapak Ibu yang mau usul disampaikan saja. Nanti apa yang bagus buat pembelajaran kita lakukan. Mungkin itu kalau tidak ada yang disampaikan lagi. Barakallahu fikum ajma'in nakhtatim darsan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Wa Ustaz. iyyakum ajma'in. Baik, saya tutup.